Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'ana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, mari kita bersama-sama menjadikan Al-Quranul Karim sebagai acuan, panduan, petunjuk, pedoman di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ia menuntun kita di atas jalan yang baik dan benar. Ia memberikan kepada kita pencerahan, yang memberikan kepada kita solusi, dan menjadikan hidup kita insya-Allah akan bahagia di dunia dan selamat di akhirat. Kita tak lupa mengaturkan salam dan selawat kepada junjungan Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabi yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menuntun kita keluar dari kejahilan menuju pengetahuan, keluar dari akhlak-akhlak buruk menuju akhlak-akhlak mulia. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Insyaallah pada kesempatan yang indah ini kita akan memanfaatkan waktu kita bersama-sama untuk menelaah betapa pentingnya untuk kita mendalami dan memahami Al-Quran, dan betapa pentingnya kita mengetahui keutamaan daripada Al-Quran itu sendiri. Dan insya-Allah kita akan mengkaji sebuah materi yang sangat menarik, yang tentunya materi ini diambil dari sebuah buku yang sangat indah, yaitu Halus Salaf Ma'al Quran, yang ditulis oleh Al-Ustaz Dr. Badru bin Nasir Al-Badr, seorang guru yang menjadi dosen di Fakultas Usuluddin Jami' Al-Imam Ibn Saud Al-Islamiyah Riyadh. Beliau bukan sekadar sebagai dosen, akan tetapi Raisu Qismul Quran wa Ulumi. Beliau adalah kepala bagian Al-Quran dan menyangkut masalah ilmu-ilmunya. Dan insyaAllah kita akan bahas judulnya, yaitu Fadlul Quran wa Ahlah. Fadlul Quran wa Ahlihi. Bahwa Al-Quran di sini dikatakan laqad akramallahu azza wa jalla hadhil umma bi an arsala ilaiha afdala rusulih wa anzala alaihim a'zama kutubih, yakni Al-Quranul Karim wa hiya hudan wa shifa'. Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan Al-Quran untuk umat ini, di mana di dalam penurunan Al-Quran ini diutus yang terbaik di antara rasul-rasul utusan Allah. Wa anzala alaihim a'dhamu kutubih, dan Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan yaitu sebaik-baik kitab Al-Quranul Karim, hudan wa shifa', dia menjadi petunjuk dan obat sekaligus. Nuran wa dhiya, dia juga menjadi cahaya dan penerang. Wa rahmah, sekaligus rahmat. Wa ja'ala ahlal Qur'an ahlahu wa khassatah. Lalu kemudian menjadikan siapa saja yang menjadi ahli di bidang Al-Quran, mencintai Al-Quran, menghafal Al-Quran, menyenangi Al-Quran, menjadi keluarga Allah dan pilihannya. Farafa'a qadrahum wa 'ala maqamahum, maka Allah Subhanahu wa taala telah meninggikan derajat mereka, meninggikan kedudukan mereka di sisinya. Wa syarrafa manzilatahum, Allah juga memberikan tempat yang mulia. Wa wa'adahum al-hidayah wan najah, Allah Subhanahu wa taala menjanjikan mereka yaitu petunjuk dan kemenangan atau kesuksesan. Wal falah, demikian pula keberuntungan. Was sa'adah fid dunya wal akhirah, kebahagiaan dalam kehidupan mereka di dunia, demikian pula nanti insyaallah di akhirat. Was thawabul jazil, dan pahala yang begitu banyak. Wal ajrul azim, ganjaran yang agung. Ala tilawatihi, pada saat seseorang mencintai membacanya. Ma'a tadabburi ma'anihi wa tafahmu ayatihi, bersamaan dengan itu dia mendalami makna yang terkandung di dalamnya dan merenungi serta memahami
apa-apa yang terkandung di dalam ayat-ayat itu. Wal amalu bi ahkamihi, demikian pula tidak sekedar mendalami, memahami, tetapi pada waktu yang sama orang ini berusaha bagaimana caranya supaya mengamalkan ketentuan-ketentuan hukum yang ada di dalamnya, bihududihi wat tamassuk bihi, dan istiqamah berpegang pada kitab ini. Fa asyrafu ayati ahli al-Quran qaulu ta'ala, qaulu tabaraka wa ta'ala, di antara ayat-ayat ini di mana Allah Subhanahu wa taala memilih ayat yang terbaik di dalam Al-Quran berkenaan dengan masalah orang-orang yang mencintai Al-Quranul Karim dengan firman-Nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur liyuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun syakur. Surah Fatir ayat 29 dan 30. Innal ladzina yatluna kitaballah, sesungguhnya orang-orang yang cinta atau mencintai membaca kitab Al-Quran, membaca Al-Quran, wa aqamus shalah, mereka mendirikan salat, wa anfaqu, dan mereka menafkahkan atau mengeluarkan sebagian daripada rezeki yang Allah telah turunkan kepada mereka, sirran wa alaniyah, baik dalam keadaan sembunyi-sembunyi maupun dalam keadaan terang-terangan. Mereka melakukannya tiada lain kecuali yarjuna tijaratan lan tabur, mereka mengharapkan pahala ganjaran yang tidak terputus atau pahala yang senantiasa berkesinambungan atau ganjaran yang tidak sia-sia. Liyuwaffiyahum ujurahum, agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka kecukupan daripada ganjaran itu. Wa yazidahum min fadlih, Allah juga menambah keutamaan di sisinya. Innahu ghafurun syakur, sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Maha bersyukur. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, rawa Ibnu Abi Syaibah wa Ibnu Jarir wa Ibnu Abi Hatim an Qatadah qala, dalam sebuah riwayat atau diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah, Ibnu Jarir, anak Jarir, anak Abi Hatim, an Qatadah qala, kana Matraf bin Abdullah yaqul, bahwasanya Matraf anaknya Abdullah mengatakan, hadhihi ayatul Quran, ayat yang di atas ini adalah ayat yang Masya Allah, sesungguhnya ayatul Quran, ayatul Qurra. Qala al-Qurtubi rahimahullah, berkata Imam Qurtubi rahimahullah, hadhihi al-aya atau hadhihi ayatul Qurra al-amilina al-alamin, ini ayat Al-Quran yang senantiasa bukan cuma membaca tetapi membaca dan sekaligus mengamalkannya. Alladzina yuqimuna as-salata al-fard, yaitu orang-orang yang mendirikan salat-salat fardu wan nafal, dan tidak cukup dengan salat fardunya akan tetapi dia gandeng dengan salat-salat sunnah. Wa kadza fil infaq, demikian pula orang-orang ini tidak hanya cukup melakukan salat-salat fardu dan sunnah, akan tetapi menyempurnakannya dengan mengeluarkan infak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa yaqulu al-Hafidz Ibnu Katsir, Ibnu Katsir mengatakan rahimahullah, semoga dirahmati oleh Allah, mubayyinan hadha thawab al-azim wal ajr al-jazil qawlah, menjelaskan bagaimana ganjaran yang begitu besar dan pahala yang begitu tinggi, seperti yang Allah firmankan, yarjuna tijaratan lan tabur, yaitu mengharapkan pahala yang tidak akan pahala yang berkesinambungan. Yarjuna tijaratan lan tabur, mengharapkan pahala yang sangat luar biasa. Ay yarjuna thawaban 'inda Allah la budda min husulih, mereka mengharapkan pahala dari Allah yang pasti akan dia dapatkan. Walihada qala ta'ala, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan liyuwaffiyahum ujurahum,
agar Allah Subhanahu wa taala mencukupkan mereka yaitu ganjaran pahalanya, wa yazidahum min fadlih, dan Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan keutamaan di sisinya. Ay yuwaffihum thawaban ay yuwaffihum thawabun ma amilu wa yudha'afu lahum bi ziyadatin lam takhtur lahum. Allah Subhanahu wa taala akan mencukupkan ganjaran pahala yang mereka dapatkan dari apa yang mereka laksanakan dan kerjakan, dan Allah akan melipat gandakan begitu besar pahala-pahala yang tidak mereka pernah sangka. Innahu ghafurun, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat pengampun, ay lidzunubihim, atas segala dosa, dan atas orang-orang yang senantiasa membaca kitabnya. Syakurun, Allah Subhanahu wa taala juga memiliki sifat yaitu bersyukur atas segala nikmat Allah, kecil daripada baik yang kecil maupun yang besar daripada nikmat-nikmat yang diberikannya, dari ganjaran pahala yang diberikannya. Kama tadammatit sunnatul mutahhara al-ahadits al-katsira fi fadl al-Quran wa ahli. Demikian pula di dalam beberapa hadis-hadis yang tentunya menerangkan tentang ganjaran pahala terhadap orang-orang yang mempelajari Al-Quran atau membaca Al-Quran. Mereka memiliki keutamaan ganjaran pahala bagi siapa yang mempelajarinya bahkan mengajarkannya. Wa thawabul amali bihi wal ahkamu ilaih, dan ganjaran dari pahala yang dia dapatkan apabila dia mengamalkannya, wal ahkam wal ihtikamu ilaihi, demikian pula menyandarkan sebagai sebuah konsepsi hukum yang mereka jadikan pedoman. Laqad wasafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Qur'an al-azim bi sifatin azimah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan sifat kepada Al-Qur'an ini dengan sifat-sifat yang begitu agung. Wa asyara fi ahadithi ila ba'di samatihi wa fadailihi. Dan Rasulullah SAW telah mengisyaratkan kepada beberapa hadis dan beberapa keutamaan-keutamaan yang terkandung di dalamnya. Wa bayyana manzilata ashabihi wa hamlatihi al-amilina bih. Demikian pula Rasulullah SAW memberikan penjelasan dan memberikan keterangan tentang orang-orang yang mencintai Al-Quran, menjadikan Al-Quran sebagai amalan sehari-hari, wadda'ina ilaihi fid dunya wal akhirah. Demikian pula orang-orang yang mendakwakan Al-Quran dalam kehidupan dunia dan akhirat. Wa awdaha atharah wa awda atharihi alaihim fi kulli sya'ni min syu'uni hayatihim. Dan demikian pula kesan-kesan tentang orang-orang yang mempelajari Al-Quran di dalam seluruh aspek kehidupan mereka. Inhum amilu bihi wal tazamu, ketika mereka dalam posisi mereka mengamalkan dan istiqamah di dalam mengamalkan apa yang terkandung di dalam Al-Quran. Fa'an Aisyah radhiyallahu anha, seperti yang di dalam hadis diriwayatkan Aisyah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa mahirun bihi ma'as safaratil kiramil barara. Orang-orang yang membaca Al-Quran dan bagus cara membacanya, ma'as safaratil kiramil barara, orang ini akan berjalan bersama dengan orang-orang yang mulia, orang-orang yang terhormat, orang-orang yang diangkat derajatnya di sisi Allah, yaitu para nabi-nabi, para orang-orang jujur, orang-orang syuhada, dan orang-orang baik, dan orang-orang soleh. Walladzi yaqra'ul Qur'ana wa huwa yatatatta', dan orang-orang yang membaca Al-Quran sekalipun bacaannya biasa-biasa saja, bahkan bergagak-gagak, fihi, di dalam membaca Al-Quran, wa huwa alaihi syakun lahu ajran, dan sekalipun mendapatkan kerumitan di dalam membacanya, orang ini tetap mendapatkan ganjaran 2 pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Masya-Allah. Ini keutamaan yang berkaitan dengan Al-Quranul Karim. Mari kita berusaha bagaimana lebih mendalami apa-apa yang perlu kita dalami dari Al-Quran, bil khusus lebih konsen untuk kita membaca Al-Quran. Kalau perlu kita berusaha mengkhatamkan Al-Quran setiap saat, karena sesungguhnya Al-Quranul Karim ini adalah
roda-roda kehidupan kita. Apabila kita mau mengetahui isi kandungan Al-Quran secara menyeluruh, maka mari kita bersama-sama menjadikan Al-Quran sebagai bacaan yang rutin kita lakukan setiap harinya, dan berusaha membaca dari surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas. InsyaAllah semoga bermanfaat. Wa yadhkuru alaihi salatu wassalam aqsam an-nasi wa ahwalihim tijaha Al-Quran Al-Karim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan beberapa jenis orang-orang yang membaca Al-Quran. Fima rawahu Abu Musa Al-Asy'ari, seperti yang diriwayatkan oleh Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, semoga ridha Allah atasnya. Annahu qala, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Mathalul mu'mini alladhi yaqra'ul Qur'an mathalil utrujjah, rihuha thayyibun wa ta'muha thayyib." Perumpamaan orang mukmin yang membaca Al-Quran yaitu seperti al-utrujjah, yaitu buah utrujjah. Buah apa kira-kira itu utrujjah? Utrujjah, rihuha thayyib. Saat kita memakannya, ya menciumnya saja bau bagus. Wa ta'muha hul, dan mencicipinya juga baik. Wa ta'muha thayyib, rasanya, baunya bagus, rasanya juga bagus. Wa mathalul mu'mini alladhi la yaqra'ul Qur'an, dan perumpamaan orang-orang mukmin yang tidak membaca Al-Quran, mathalit tamrah, seperti orang itu seperti kurma. Kurma itu la rihalaha, kurma itu kalau dicium tidak ada baunya. Wa ta'muhul, dan pada saat kita mencicipi daripada kurma itu sendiri, itu manis. Wa mathalul munafiq alladhi yaqra'ul Qur'an, perumpamaan orang-orang munafik yang membaca Al-Quran, mathalir rihana, seperti buah rihana. Rihuha thayyib, memang baunya bagus, walakin ta'muha mur, akan tetapi pada saat kita mencicipinya rasanya pahit. Wa mathalul munafiq alladhi la yaqra'ul Qur'an, perumpamaan orang-orang munafik yang tidak membaca Al-Quran, kamathalil handhalah, seperti buah handhalah, laisa laha rihun wa ta'muha mur, tidak ada baunya, yang apabila kita mencicipinya juga rasanya pahit. Rawahul Bukhari wa Muslim. Thumma inna Allah azza wa jalla takallafa birrif'ati wa ulu al-manzila wa syaraf ar-rutbah li ahli al-Quran al-amilina bihi fid dunya wal akhirah. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajatnya orang-orang yang membaca Al-Quranul Karim, baik dalam kehidupan di dunia mereka maupun di akhirat. Wa fi hadzal amal al-mubarak takunu al-musara al-musabaqah wal ghaft wa thana' li ahlihi. Dan orang-orang yang seperti ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan untuk seseorang mendapatkan kualifikasi yang terbaik di dalam perlombaan membaca Al-Quranul Karim. Oleh karena itu di dalam hadis Rasulullah misalnya dikatakan, qala Rasulullah SAW, la hasada illa fitnatain, tidak ada kecemburuan kecuali pada dua hal. Rajulun ataahu Allahul Quran, yaitu seseorang yang Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadanya Al-Quran, fa huwa yaqumu bihi ana al-lail, lalu kemudian dengan Al-Quran ini dia menjadikan sebagai bacaan di sepanjang malam. Wa ana an-nahar, demikian pula menjadikan Al-Quran bacaan di sepanjang siang. Wa rajulun ataahu Allahu malan fa huwa yunfiqu ana al-laili wa ana an-nahar, demikian pula Allah Subhanahu wa taala memberikan kekayaan kepada seseorang, lalu seseorang ini tidak berhenti menginfakkan, menafkahkan hartanya di sepanjang hari dan sepanjang malam. Rawahul Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ini keutamaan yang sangat luar biasa. Maka ini kesempatan kita untuk bersama-sama berpastabiqul khairat, berlomba-lomba membaca Al-Quran. Wa Muslim an Ibnu Umar Ibnu Khattab, dan dalam riwayat Muslim an Umar Ibnu Khattab radhiyallahu anhu, semoga ridha Allah atasnya, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna Allah ta'ala yarfa' bihadzal kitabi aqwaman wa yada' bihi akharin, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengangkat satu kaum atau kaum-kaum dengan kitab Al-Quranul Karim, wa yada' bihi akharin, dan tentunya meninggalkan yang lain. Artinya orang-orang yang akan diangkat derajatnya di sisi Allah adalah mereka orang-orang yang dalam
kehidupannya mereka membaca Al-Quran, mereka mendalami Al-Quran, mereka merenungkan Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, sementara yang lain Allah akan lupakan mereka. Fahadha huwal mi'arul haqq wal mizanul adl. Inilah keadilan Allah Subhanahu wa taala alladzi ta'rifu maqamatun nas wa manazilahum, yang tentunya kita akan mengetahui kedudukan dan posisi manusia di sisi Allah, ma'ama yanzammu ila dzalika min taqwallahi azza wa jal. Bersama dengan itu digandeng dengan rasa takwanya seseorang kepada Allah, seperti Allah firmankan, inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah orang-orang yang paling takwa di sisinya. Mudah-mudahan apa yang kita uraikan pada kesempatan ini membawa pengetahuan dan memberikan kecerdasan spiritual kita untuk semakin berusaha secara pribadi maupun keluarga dan kelompok masyarakat untuk berlomba-lomba untuk membaca Al-Quranul Karim, karena afdalul zikir Al-Quran, seutama-utama zikir adalah Al-Quran. Dan ketika kita gelisah, gundah gulana, maka tidak ada yang terbaik kecuali kembali kepada Al-Quran. Nas'alullah at-taufiq insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.